Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Medi Broni ya. Oke, jadi gini. Saya sengaja ini ya. Ini suasana agak hujan. Saya coba HP-nya dipegang aja gitu ya. Jadi gini. Banyak orang-orang yang mundur seketika ketika ada sebuah problem di dalam rumah tangga mereka gitu ya. Salah satu problemnya itu ya mungkin menyangkut soal ekonomi, hutang piutang gitu ya. Ini banyak yang curhat kepada saya, istrinya kabur lah, suaminya kabur lah dari rumah gara-gara misalnya si istri kabur dari rumah gara-gara suaminya ngutang, si suami menceraikan istri gara-gara istrinya ngutang. Ini sebenarnya ada apa gitu ya. Kalau masalah menyangkut soal hutang piutang, problem dalam rumah tangga itu sudah menjadi hal biasa gitu. Tapi kalau sampai Anda itu menceraikan istri atau suami Anda cuman masalah ekonomi, ini sangat luar biasa ini ya. Dan saya mau bahas ini loh sejenak saja gitu loh. Saya mau mencoba, mudah-mudahan itu bisa menjadi pedoman buat Anda semuanya, biar Anda itu tidak ada yang berinisiatif. Misalnya ya udahlah, rumah tangga saya juga udah sulit kok, saya juga sudah tidak cinta lagi kok, udah nggak sayang lagi, udah gini, pokoknya udah banyak alasan dibalik itu sehingga aji mumpungnya dimanfaatkanlah masalah ekonomi ini ya. Jadi saya mau bahas ini, silahkan Anda support. Jadi banyak orang-orang itu yang menyalahkan yang fakta-fakta dari yang sebenarnya gitu loh ya. Jadi mereka itu kayak mana ya, mungkin efek bosan, efek telah lama mungkin berumah tangga ya. Mungkin kita menemukan dua ujian ya, kalau dalam rumah tangga itu menemukan dua ujian. Pertama, ujian dari awal kita menikah sampai 5 tahun. Itu ujian yang pertama yang harus kita lewati. Setelah itu ujian yang keduanya 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Dan seketika itu Anda temukan hari ini gitu loh ya. Jadi Anda itu seakan kayak mana ya, tidak ingin memperjuangkan rasa itu kembali gitu ya. Jadi Anda yaudahlah, asal aja lah, yang penting saya udah bosan, saya udah malas, udah begini segala macam, pokoknya ya udahlah gitu loh. Nggak mungkin akan berakhir lagi, nggak mungkin akan berkembang lagi, nggak mungkin ini bisa diperbaiki lagi. Jadi cukup bodoh kalau masalah hutang, masalah ekonomi Anda manfaatkan untuk memutuskan tali silaturahmi ya. Apalagi Anda yang sudah mempunyai anak, yang sudah mempunyai tanggungan semuanya, cuman faktor apalagi itu dengan disebut dengan pinjaman online, pokoknya soal hutang piutang lah ya, soal keuangan. Jadi bodoh banget gitu loh orang-orang yang bisa mengakhiri ini. Dan di sini pun saya mendapatkan satu curhatan dari ibu-ibu gitu loh, yang dia suaminya ketika dia terjebak di dalam masalah hutang piutang ya. Makanya saya untuk sang suami, ini untuk sang suami aja ya, Anda coba berpikir lebih maksimal lagi. Karena segala yang terjadi dalam rumah tangga itu tanggung jawab kita sebagai laki-laki gitu loh. Jangan hanya sebatas mungkin Anda menemukan Will lah ya, atau wanita idaman lain di luar. Habis itu Anda memanfaatkan satu aji mumpung yang misalnya istri Anda terjebak dalam dunia hutang misalnya gitu ya. Kita juga tidak menutupi suatu kemungkinan ya. Dia terjebak sehingga Anda memponis dia adalah wanita yang bejat, wanita yang tidak pantas lagi. Nah, ini sudah tidak masuk akal gitu loh ya. Saya mendapatkan curhatan itu, "Bang, gimana Bang? Saya diteror oleh pinjaman online. Saya memang benar-benar tidak ada uang Bang. Saya memang benar-benar sudah tidak mampu Bang. Ya, karena saya melakukan ini semuanya karena kekurangan ekonomi dari rumah tangga saya, dan saya ingin membantu suami." Jadi buat suami yang seperti ini, please gitu loh, tolong dipertimbangkan kembali. Karena sebesar apapun kesalahan dari seorang istri, lebih besar lagi kesalahan kita seorang suami gitu loh ya. Apalagi kalau menyangkut masalah ekonomi, masalah hutang, itu coba kita tanyakan dulu ke diri kita, apakah selama ini kita telah mencukupi nafkah dia, baik secara lahirnya gitu loh ya. Karena yang dibutuhkan di zaman sekarang itu mungkin duit 100.000 nominalnya cukup besar ya. Tapi kalau kita sudah bawakan ke sebuah pasar atau dibelanjakan duit itu tidak ada apa-apanya. Cuman satu kresek kecil lah gitu loh ya.
Jadi itu buat suami gitu loh. Coba dipertimbangkan kembali. Ketika amarah Anda sudah mulai memuncak, saya lebih menyarankan Anda silahkan cari ketenangan dulu, pergi keluar dari rumah dulu. Jangan dipaksakan untuk kita berdebat dengan seorang wanita, karena kita lelaki ini paling tinggi ego kita, ya. Apalagi ini menyangkut masalah ekonomi, masalah hutang, ya. Kita bisa kemana-mana, mengarahnya bisa kemana-mana, ya. Dari saya mungkin cuman itu aja, mungkin lebih bisa dipertimbangkan lagi, apalagi itu menyangkut masalah keuangan, masalah hutang. Terus Anda meninggalkan istri Anda atau menceraikan istri Anda cuman gara-gara itu, ya berarti ya patut dipertanyakan lagi pikiran Anda gitu loh, ya. Dan untuk wanita juga seperti itu gitu loh. Misalnya ada suami Anda misalnya ngutang atau dalam keadaan bermasalah, tiba-tiba Anda sudahlah demi mementingkan mungkin usul dari sebuah keluarga, ya udahlah tinggalkan aja lah suami yang seperti itu, udah nggak becus ini segala macam pokoknya. Dan sehingga Anda mencerna arahan dari keluarga itu juga adalah suatu hal yang salah, karena Anda itu sudah menjadi tanggung jawab dari suami Anda. Jadi ketika suami Anda susah, Anda itu adalah seorang pendamping dan Anda wajib untuk menyemangatinya, bukan Anda malah pergi dari kehidupannya, ya. Mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan itu bisa membukakan kembali pintu-pintu hati orang-orang yang rela memutuskan tali silaturahmi cuman gara-gara ekonomi, uang, dan hutang gitu loh, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.